Halo teman-teman, terima kasih bagi kalian yang sudah ngeklik video ini. That we should meet like this. Film ini menceritakan tentang seorang siswi SMA yang suka berfantasi tentang percintaan, tapi sebenarnya takut memiliki hubungan romantis yang nyata. Dan ketika dia menyukai seseorang, ia akan menuliskannya ke dalam bentuk surat. Ada 5 surat yang ia tulis dan ia simpan rapi di dalam kotak. Tapi tanpa ia sadari, surat tersebut terkirim pada 5 orang anak laki-laki yang ia sukai. Lalu bagaimanakah hal itu bisa terjadi? Ini dia ceritanya. Siswi SMA tersebut bernama Lara. Ia punya seorang kakak perempuan bernama Margot dan adik perempuan bernama Kitty. Ibu mereka sudah meninggal dan mereka tinggal bersama ayah. Suatu pagi, pacar Margot datang berkunjung untuk sarapan bersama. Ia bernama Josh. Lara dan Josh merupakan tetangga dan bersahabat sejak kecil. Mereka berdua selalu berjalan bersama. Lara menyukai Josh sebelum Josh pacaran sama kakaknya Margot. Ketika Margot dan Josh pacaran, mereka selalu membawa Lara karena tidak ingin Lara merasa ditinggalkan. Sampai kapanpun perasaannya itu akan ia simpan dan menuliskannya ke dalam bentuk surat. Ternyata Josh bukanlah satu-satunya surat yang pernah ia tulis. Totalnya ada 5 surat, ada Kenny, Peter, Lucas, John, dan terakhir adalah Josh. Dan uniknya lagi di sini, Lara menyimpan kelima surat tersebut lengkap dengan alamatnya. Margot datang ke kamar Lara membawa barang yang akan ia sumbangkan. Mereka berdua pun mengobrol. Rupanya Margot baru putus dari Josh sebelum ia berangkat ke Skotlandia untuk melanjutkan sekolahnya. Hari berikutnya mereka mengantarkan Margot ke bandara. Margot berpesan pada Lara bahwa ia harus bisa tanpa dirinya dan mulai mencari teman baru. Lanjut, Lara dan Kitty berkendara sendiri ke sekolah. Di sana, ia bertemu dengan Jen, cewek populer di sekolah yang sinis dengan penampilan Lara. Namun, sahabat Lara datang membelanya yang juga sepupu Jen bernama Chris. Meski sepupu, hubungan mereka tidak dekat. Dulu, Lara dan Jen adalah teman dekat. Tapi kini tidak lagi karena waktu kelas 7 dulu cowok yang ditaksir Jen mencium Lara dalam sebuah permainan. Cowok tersebut bernama Peter, yang sekarang jadi pacar Jen. Ia masuk dalam daftar surat cinta Lara. Di sekolah, Lara orang yang pemalu, jadi tidak punya teman dekat kecuali Chris. Saat istirahat pun ia pergi dari kantin dan mencari tempat makan lain. Sampai akhirnya ia pergi ke lapangan dan bertemu dengan Josh di bangku penonton. Josh sempat menanyakan soal alasan mengapa kakaknya Margot putus dengannya. Seperti biasa, setiap malam minggu Lara dan Kitty selalu menonton film bersama. Sebenarnya Kitty merasa kasihan dengan Lara karena Lara tidak punya pacar untuk pergi malam minggu seperti kebanyakan orang lainnya. Namun Lara membela diri dengan mengatakan kalau ia lebih suka nonton film bersama adiknya Kitty. Saat Lara tertidur pulas, Kitty diam-diam masuk ke kamar dan membuka lemari milik Lara, di mana kotak surat cintanya disimpan. Dari ekspresinya sudah pasti Kitty sedang merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, ketika Lara dan sahabatnya Chris sedang olahraga, Peter datang menghampirinya berkata kisah dulu saat ia mencium Lara itu hanyalah karena sebuah permainan, dan ia tidak siap untuk menjalani hubungan yang baru. Lara sempat kebingungan dengan perkataan Peter, sampai ia melihat surat cinta miliknya ada di tangan Peter yang membuatnya sangat terkejut dan kemudian pingsan. Setelah ia bangun dari pingsan, Lara melihat Josh datang menghampirinya sambil membawa surat cinta lainnya. Dan secara refleks, ia langsung mencium Peter sebagai alibi agar Josh tidak mendekatinya. Lara secepat mungkin langsung kabur dan bersembunyi di toilet umum. Nah, rupanya Lara melihat surat cinta lainnya di tangan Lucas, dan Lucas berkata bahwa ia adalah seorang gay. Lara yang tidak tahu apapun tetap tenang menanggapinya. Setelah itu, ia langsung buru-buru pulang mengecek ke kamarnya dan ternyata surat-surat itu sudah tidak ada dan terkirim ke penerimanya. Lara sangat marah dan mencoba bertanya pada ayahnya. Ayah berkata mungkin saja surat itu terkirim saat ia mengemasi barang-barang yang akan disumbangkan. Dan tentu saja, kita tahulah ini adalah ulah adiknya Kitty. Josh kemudian datang dan ingin bertemu dengan Lara. Tapi ia malah menghindarinya dan diam-diam pergi ke kafe. Di sini, Lara bertemu lagi dengan Peter dan menjelaskan semuanya, bahwa surat tersebut merupakan surat yang ia tulis sejak lama dan Lara tidak ada perasaan sama sekali padanya.
Soal menciumnya tadi hanya untuk menghindari Josh. Ia juga mengatakan kalau sebenarnya Peter bukan satu-satunya yang menerima surat cinta darinya. Hendak pulang ke rumah, Peter memberinya tumpangan dan mengantarnya. Peter bilang kalau ia baru saja putus dari Jen dan menawarkan Lara agar mereka bisa pura-pura pacaran untuk membuat Jen cemburu dan agar Josh tidak salah paham dan mendekati Lara. Look, you don't have to give me an answer now. Just think about Lara tidak bisa tidur dan terus memikirkannya sepanjang malam. Hey, Kavinsky. Jadi, keesokan harinya mereka membuat kesepakatan untuk berpura-pura pacaran dengan kontrak tertulis. Beberapa persyaratan diantaranya tidak boleh mencium Lara, menonton film bersama, datang ke pesta, mengirim catatan cinta setiap saat untuk Lara, menjemput sekolah, dan ikut perjalanan ski. Lalu, akhirnya mereka pun menandatangani kontrak tersebut dan berjabat tangan. Keesokan harinya, Peter datang menjemput Lara dan Kitty. Kitty sangat senang mengetahui kalau Lara sudah punya pacar. Sampai di sekolah, mereka sudah menjadi pusat perhatian anak-anak satu sekolahan termasuk mantan Peter yaitu Jen. Sahabat Lara, Chris tidak percaya dan langsung menarik lengan Lara untuk meminta penjelasan karena bagaimana mungkin ia bisa pacaran dengan bintang sekolah. Di rumah, Lara sedang video call dengan kakaknya Margot. Namun, ia bingung harus menceritakannya dari mana. Mereka berbincang sebentar dan segera Lara memutuskan untuk menghentikan video call saat Margot bertanya tentang Josh. Lanjut, ketika Lara sedang membuat kue, Peter datang ke rumah dan mengajaknya pergi ke pesta temannya. Nah, ajakannya itu didengar oleh ayahnya. Mereka berjabat tangan seolah-olah ada angin segar dari ayahnya, padahal mereka tidak pernah pacaran. Awalnya memang Lara menolak, tapi ayahnya mengatakan bahwa tidak ada salahnya untuk pergi bersenang-senang sekali. Lara pun terpaksa menerimanya dan segera bersiap. Ayah juga menasihati Peter agar tak memberi Lara minuman atau pil yang berbahaya. Mereka berdua pun sampai di kediaman temannya yang mengadakan pesta. Peter mengambil ikat rambut Lara yang membuat rambutnya terurai. Ia juga memfoto Lara dan menjadikannya wallpaper HP, begitu juga sebaliknya. Mereka bertemu dengan teman-teman di pesta. Saat Peter mengambil minuman, Lara dipanggil oleh teman Jen dan mengajaknya duduk. Sebenarnya, ia sudah tidak nyaman ditanya macam-macam oleh mereka dan terus menghakiminya. Jen berkata kalau Lara tidak mungkin ngapa-ngapain sama Peter, dan Lara bukanlah tipenya Peter. Tentu Lara tidak diam saja, dan sempat membela dirinya, sampai Peter datang menghampiri mereka. Jen dan temannya pun pergi. Di sini, mereka berakting dengan sangat baik, dengan minum bersama dan berfoto-foto. Ketika Peter pergi ke toilet, Jen datang dan menanyakan apakah mereka benar-benar pacaran. Di sini, Jen sudah pacaran sama anak kuliahan. Ia mengambil ikat rambut milik Lara dari tangan Peter dan memakainya. Good. Come on. Setelah pesta tadi, Lara dan Peter pergi ke sebuah kafe. Mereka mengobrol dan disinilah diketahui sebenarnya walaupun Lara gadis pemalu, ada beberapa cowok yang pernah mengajaknya pergi jalan. Tapi ia menolaknya karena takut menjalani suatu hubungan yang nyata. Lalu Peter bertanya mengapa Lara tidak takut menjalin hubungan dengannya. Lara menjawab karena itu hanya berpura-pura, jadi dia tidak merasa takut sama sekali. Mendengar itu, Peter terlihat agak sedikit kecewa. Covey, thank you for... Setelah mereka pulang ke rumah, Peter terlihat ngepost foto mereka berdua di sosial media. Hari-hari berikutnya, kencan palsu mereka jadi terlihat mudah. Setiap hari mereka selalu bersama dan ia berteman dengan yang lainnya. Semua ini diperhatikan oleh Josh dan ia datang ke rumahnya Lara untuk menanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Mengapa Lara tiba-tiba dekat dengan Peter? Lara kemudian berkata bahwa tidak ada yang salah jika ada seseorang yang menyukainya. Ia juga mengatakan bahwa surat itu hanyalah masa lalu. Ia kemudian pergi dan masuk ke rumah. Lanjut, malamnya mereka menonton film bersama dengan Peter. Dan Peter juga mengajak Lara makan malam di rumah bersama keluarganya. Setiap hari mereka lalui bersama dan sudah sangat dekat satu sama lain. Walaupun hanya pura-pura, apakah ada rasa di antara mereka? It's actually really nice having someone to talk. You're a good listener. Yeah? Esoknya saat jam istirahat, Chris mengajak Lara makan siang di bawah kursi penonton di dekat lapangan. Rupanya Peter dan Jen datang duduk di kursi tersebut. Mereka secara tidak sengaja mendengar pembicaraan antara Peter dan Jen. Dari pembicaraan mereka bisa disimpulkan bahwa sebenarnya Peter masih memiliki rasa kepada Jen walaupun Jen sudah memiliki pacar anak kuliahan. Dan di sini Jen juga mengatakan akan memutuskan pacarnya.
Jen juga kembali merayu Peter untuk kembali bersamanya. Mendengar hal itu, Chris menyuruh Lara bertindak. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa karena status mereka hanyalah pura-pura. Lara sempat mengobrol dengan Josh dan dilihat oleh Peter. Peter sepertinya cemburu dan meminta Lara untuk tidak dekat dengan Josh. Kemudian Lara membela diri dengan mengatakan kalau Peter juga masih dekat dengan Jen. Sebenarnya di sini Lara sudah mulai merasakan cemburu, tapi ia tidak bisa mengatakan kalau ia sebenarnya sudah mulai jatuh cinta dengan Peter. Because you're starting to have real feelings. Hari itu perjalanan ski dimulai. Ayah mengantarkan Lara dan menasehati putrinya agar berhati-hati. Peter juga sudah menunggunya untuk duduk bersama, tapi Lara menghindarinya dan memilih duduk bersama Chris. Peter terlihat kecewa hingga Jen datang dan langsung duduk berdua dengan Peter. Mereka pun lalu melakukan perjalanan hingga akhirnya mereka sampai. Tapi Lara tidak ikut bermain ski dan memilih maskeran bersama Lucas. Lucas memberitahu Lara bahwa sepertinya Peter menunggunya. Lara pun menghampiri Peter. Mereka meluruskan tentang perselisihan di antara mereka. Sebenarnya Peter ingin memperbaiki hubungan mereka berdua dengan duduk bersama di bus. Peter juga rela jauh-jauh ke kota hanya untuk membelikan makanan dan minuman kesukaan Lara. Lara yang tidak menyangka akhirnya meminta maaf juga pada Peter karena telah mendiamkannya dan ikut masuk ke dalam kolam air panas. Dan mereka pun kembali ke penginapan. Peter mengantarkan Lara ke kamarnya dan pergi. Hari berikutnya mereka pulang dari perjalanan ski dan di sini Lara sudah duduk bersama dengan Peter. Setelah sampai, Jen menghampiri Lara dan berterima kasih karena telah membiarkan Peter datang ke kamarnya. Hal ini membuat Lara sangat kaget. Ditambah lagi ikat rambutnya yang ada pada Jen. Setelah memberitahu itu, Jen pun pergi. Peter mendekati Lara dan mengajaknya pulang bersama. Tapi Lara sudah terlanjur kecewa dan marah. Ia memutuskan pulang sendiri ke rumah dan meninggalkan Peter. Ketika sampai di rumah, Lara terkejut melihat sudah ada hiasan suasana Natal dan ada kejutan lain yang mana ada kakaknya Margot yang sudah pulang dari Skotlandia. Ketika mereka mengobrol dan makan-makan, ada seorang yang datang dan ternyata itu adalah Peter yang ingin meluruskan kesalahpahaman di antara mereka lagi. Namun sebelum ia selesai menjelaskan semuanya, Josh datang dan mengira mungkin masalahnya bukan pada dirinya melainkan antara Lara dan Josh. Lalu tiba-tiba kakaknya Margot juga datang keluar. Di sini akhirnya kakaknya mengetahui bahwa Lara ini pernah suka dengan Josh. Dan yang membuatnya semakin rumit, Margot pun kecewa dan pergi ke dalam. Akhirnya Lara pun menyuruh mereka berdua ini untuk pulang. Lara berdiam diri dan merobek surat perjanjian yang ia buat bersama Peter. Kemudian ada notif masuk di HP-nya, di mana terdapat videonya bersama Peter di kolam. Lara sangat kaget dan berteriak. Ia lalu ke kamar Margot dan meminta maaf tentang kesalahpahaman ini. Ia juga meminta bantuannya perihal videonya bersama Peter yang sudah tersebar. Kitty masuk menemui mereka dan mengakui bahwa ialah yang mengirim surat-surat tersebut. Lara sangat marah dan mencoba menangkap Kitty. Margot melerainya dan meminta Lara untuk memaafkan Kitty dan Margot juga akan memaafkannya. Margot lalu membantu Lara dan mengirim email ke Instagram untuk men-take down video tersebut. Officially PG-13 again. Keesokan harinya, Lara menjalani kehidupan sehari-hari di sekolahnya seperti biasa. Namun, para siswa melihat fotonya di kolam bersama Peter ditempel di lokernya. Ia kemudian pergi dari sana. Chris langsung merobek foto tersebut dan memberinya pada Peter. Peter langsung berteriak memperingati para siswa bahwa tidak ada yang terjadi antara dia dan Lara di kolam, dan berharap mereka tidak lagi mengungkit hal tersebut. Lara melabrak Jen di toilet. Ia tidak mengerti mengapa Jen melakukan ini semua padanya. Jen hanya menjawab bahwa ia sangat benci dengan apa yang dilakukan Lara, termasuk ketika Lara dan Peter berciuman di kelas 7 waktu dulu. Di rumah, Lara tampak memperbaiki hubungannya dengan Josh, di mana mereka dulu sempat salah paham. Lalu, Kitty datang membawa kotak yang berisi catatan cinta dari Peter. Lara membaca isi catatan tersebut dan mulai menyadari perasaannya terhadap Peter. Ia lalu memutuskan untuk menemui Peter di lapangan sekolah. Setibanya di sana, ia hanya mengatakan kalau dia hanya ingin ke sana dan langsung ingin pergi. Namun Peter memanggilnya dan melihat surat yang dipegang Lara. Lara mengakui perasaannya dan telah jatuh cinta pada Peter. Begitu juga dengan Peter yang mengakui perasaannya pada Lara.
Akhirnya, mereka menyadari perasaan mereka masing-masing dan memulai hubungan cinta yang nyata. You gonna break my heart, Covey? Dan film ini pun berakhir dengan bahagia. Terima kasih bagi kalian yang sudah ngeklik video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan jangan lupa subscribe.